We can let July just be July. Let the sun hang in the sky. Clear your mind of all the things you're waiting on. Let there be a second you forget all the work you still have left. 'Cause tomorrow's just a little later on, later on, later on. Hai semuanya, kami dari mahasiswi Universitas Simalungun, Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen. Kami mendapatkan tugas dari mata kuliah akuntansi biaya mengenai harga pokok pesanan. Nah, sebelum masuk ke videonya, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Vitolina Gresida Silalahi dan teman saya, Rindu Anggita Purba. yuk kita simak videonya. Harga pokok pesanan adalah suatu metode pengumpulan biaya produksi untuk menentukan harga pokok produk pada perusahaan yang menghasilkan produk atas dasar pesanan. Adapun karakteristik dari harga pokok pesanan yaitu, yang pertama, sifat produksinya tergantung dari spesifikasi pesanan yang diterima. Yang kedua, bentuk produk tergantung dari spesifikasi pemesan. Yang ketiga, total biaya produksi dikalkulasikan setelah pesanan selesai. Komponen harga pokok pesanan meliputi yang pertama, biaya bahan baku, yaitu biaya yang bahan utama yang digunakan dalam proses produksi, serta bahan penolong yang dibutuhkan. Yang kedua, biaya tenaga kerja langsung, yaitu biaya tenaga kerja yang terlibat dalam proses produksi, seperti upah buruh yang bekerja di pabrik. Yang ketiga, biaya overhead pabrik, yaitu biaya yang diperlukan untuk mendukung proses produksi secara keseluruhan, seperti biaya sewa pabrik, biaya listrik, biaya air, dan penyusutan mesin. Kemudian ada beberapa manfaat harga pokok pesanan yang perlu kita ketahui. Yang pertama, menentukan harga jual yang akan dibebankan kepada pemesan. Yang kedua, mempertimbangkan penerimaan atau penolakan pesanan. Yang ketiga, memantau realisasi biaya produksi. Yang keempat, menghitung laba atau rugi pesanan. Dan yang kelima, menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses yang akan disajikan dalam neraca. Hai, nah sekarang kami sudah berada di UMKM Jose Craft Siantar. UMKM ini bergerak di bidang konveksi. Yuk ikutin keseruan di Jose Craft Siantar. Oke, baik teman-teman, kami di sini sudah berada di tempat usaha dengan ibu pemiliknya. Hai. Oke, udah bisa kita mulai Bu wawancaranya? Oke, yuk. Oh, Bu, bisa nggak diceritakan ini tentang usaha ini apa dan sudah berjalan berapa lama? Oke, jadi konveksi Jose Craft Siantar ini sudah ada sejak Agustus 2015. Nah, jadi ini Agustus ini 10 tahun. Ya, begitulah. Bergerak di bidang apa tadi ya? Iya. Oke. Untuk produk utamanya itu kita bantal dan spray. Jadi yang dua itu aja produk utamanya. Nanti variannya banyak, varian bantalnya banyak, varian spraynya juga banyak. Gitu. Terus Bu, kalau Ibu menghitung biaya produksi atau pengeluaran untuk kita produksi sekarang nggak Bu? Iya, hitung. Kita hitung lah, mulai dari bahan baku, kemudian biaya produksi, dihitung semuanya. Nggak ada yang nggak dihitung. Wajib. Terus kalau dalam proses produksi, biaya apa aja yang biasanya dikeluarkan? Misalnya bahannya, tenaga kerja, listrik. Iya, iya. Jadi misalkan ya kita ambil contoh misalnya satu bantal, ya. Jadi biaya produksinya itu dihitung pertama bahan baku. Bahan bakunya itu silikon, isian bantalnya, kain covernya itu dihitung. Kemudian biaya produksi itu ada biaya tenaga kerja, menggunting kain, menjahit, mengisi. Kemudian ada kemasannya. Kemudian biaya lainnya ada biaya listrik, air, dan juga ada penyusutan. Lengkap ya. Apakah semua pesanan memiliki biaya produksi yang sama atau berbeda-beda tergantung ukuran dan desain? Iya, tentu berbeda-beda. Misalkan spray yang single dengan spray yang kita bilang mah super king, ya kan? 7 kaki dengan yang 3 kaki ukurannya berbeda, tentu biaya produksinya juga beda-beda.
upah jahitnya pun beda-beda, biaya produksinya beda, bahan bakunya beda, jadi nggak sama. Bagaimana cara Ibu memastikan bahwa setiap pesanan tetap menghasilkan keuntungan? Bagaimana caranya memastikan? Iya, bisa dipastikan. Bisa dipastikan dari penghitungan biaya produksi. Jadi kan harga pokok produksi, dari situ kan dia kita hasilkan harga pokok penjualan. Di harga pokok penjualan ini nanti kan sudah ada keuntungan margin yang kita masukkan, misalnya 10% kah, 20% kah, 30% kah. Jadi memang kalau tidak ada maksudnya gini, harga yang kita buat itu, harga jual yang kita buat di dalamnya udah ada keuntungan. Jadi memang kita pastikan itu ada. Kemudian, apakah pernah mengalami kesulitan dalam menghitung biaya produksi? Enggak lah, nggak pernah lah, karena kan bahannya udah ada, kita udah tinggal hitung harga, kemudian biaya produksinya tinggal dihitung, jadi nggak pernah terjadi sih susah ngitung. Kadang-kadang yang susah ngitung itu memasukkan biaya penyusutan. Kadang kalau misalnya barang kecil-kecil, kadang memang nggak dimasukkan, gitu. Tapi nggak pernah, sejaknya nggak pernah. Pasti bisa dihitung. Kemudian, pertanyaan terakhir Ibu, menurut Ibu, seberapa penting memahami perhitungan biaya produksi atau HPP bagi pelaku UMKM seperti Ibu? Sangat penting, karena kan kenapa sangat penting? Karena dari perhitungan biaya produksi itulah nanti kita tahu usaha kita ini untung apa rugi. Jadi nggak asal susun harga, nggak asal buat harga. Itu misalnya kalau harganya 1.000, harga jual 1.000 kita buat misalnya gitu ya. Terus kalau misalnya akan ada orang nawar, kita udah ada rate paling rendah. Perhitungan harga pokok pesanan. 1. Bahan baku. Untuk rincian bahan baku bantal hotel terdapat beberapa komponen dengan biaya masing-masing. Yang pertama, kain atau kantong, yang kedua silikon, yang ketiga benang, dan yang keempat kemasan. Untuk rincian bahan baku spray single ada beberapa komponen serta masing-masing biayanya. Yang pertama kain, yang kedua karet, yang ketiga benang, dan yang keempat kemasan. 2. Biaya tenaga kerja langsung. Pada produk bantal, biaya tenaga kerja langsung sebesar Rp4.000 per unit, dan pada produk spray, biaya tenaga kerja langsung sebesar Rp5.500 per unit. 3. Biaya overhead pabrik. Pada biaya overhead pabrik terdapat 5 komponen serta biaya per bulannya, yaitu listrik, air, jaga malam, internet, dan penyusutan. Jumlah pekerja sebanyak 7 orang, jam kerja per hari 8 jam, hari kerja per bulan sebanyak 26 hari, total jam kerja sama dengan 7 dikali 8 dikali 26 sama dengan 1456 jam per bulan. Waktu per produk bantal dan produk spray sebanyak 0,5 jam atau setengah jam. Untuk biaya overhead per bulan yaitu Rp895.000 ditambah Rp1.500.000 sama dengan Rp2.395.000. Nah, untuk biaya overhead per produk yaitu biaya overhead per bulan sebesar Rp2.395.000 dibagi dengan jam kerja per bulan 1.456 dan dikalikan dengan waktu pengerjaan per produk yaitu setengah jam. Hasilnya menjadi Rp823. Untuk harga pokok pesanan per produk bantal tidur hotel yaitu harga bahan baku sebesar Rp30.000, biaya tenaga kerja sebesar Rp4.000, biaya overhead sebesar Rp823, total harga pokok pesanan yaitu Rp34.823. Untuk harga pokok pesanan per produk spray single yaitu harga bahan baku sebesar Rp35.000, biaya tenaga kerja sebesar Rp5.500, biaya overhead sebesar Rp823, dan total harga pokok pesanan yaitu Rp41.323. Contoh perhitungan harga pokok pesanan. Jika pelanggan memesan 10 bantal dan 5 spray, harga pokok pesanan total yaitu
Total harga pokok pesanan sama dengan Rp554.845 dan total harga jual yaitu Rp730.000 dengan laba kotor Rp730.000 dikurang Rp554.845 mendapatkan hasil Rp175.155. Baik teman-teman, ini hasil wawancara kami kepada pemilik Josecraft. Semoga sedikit informasi dari kami bisa bermanfaat kepada teman-teman yang ingin membuka usaha. Terima kasih.